Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah cara membuat bab 1 tugas kuliah. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya ingin membantu teman-teman mahasiswa yang baru di semester 1, 2 sampai dengan 4 ini untuk berlatih membuat bab 1 tugas kuliah. Biasanya bab 1 tugas kuliah berbeda dengan bab 1 untuk membuat skripsi. Jadi lebih sederhana isinya ya. Nah, teman-teman sekalian, sebelum saya menjelaskan bagaimana membuat bab 1 yang sederhana tadi untuk tugas-tugas kuliah, ini kita kenali dulu jenis-jenis tugas kuliah. Sebetulnya saya udah pernah membuat di video tentang tugas-tugas kuliah ini, tapi nggak apa-apa, ini mengulang ya untuk mengingat kembali. Nah, yang pertama adalah tugas makalah ya, makalah kajian dari teori ya, dari textbook misalnya, bukan dari hasil-hasil penelitian. Nah, ini biasanya sifatnya deduktif. Ini kita kenali dulu. Lalu yang kedua, makalah hasil dari kerja, misalnya observasi apakah dikerjakan secara individual ataupun kelompok, atau mungkin kerja laboratorium. Ini pendekatannya kita gunakan pola pikirnya, pola pikir induktif. Jadi meskipun sama-sama makalah, yang pertama kalau diminta untuk mengkaji teori berarti deduktif. Kalau kerja observasi, laboratorium dan sebagainya, kita keluar dari kampus, melakukan pengamatan, melakukan kerja, itu berdasarkan memulainya itu adalah pola pikirnya induktif ya, dari apa yang kita temukan. Kemudian yang ketiga, tugas presentasi. Apa yang dipresentasikan ya, tadi yang ke satu apa yang kedua? Kalau yang ke satu berarti kamu membuat makalah yang deduktif ditambah dengan memahaminya dan persiapkan diri berlatih untuk mempresentasikan ya. Jadi setelah kemampuan menulisnya diuji, lalu kemampuan mengkomunikasikan secara lisan, nah dibantu dengan slideshow misalnya. Itu yang ketiga. Yang keempat, jenis tugas kuliah yang keempat adalah review suatu karya. Bisa jadi review dari buku, teks, ataupun novel misalnya, atau apa saja tergantung kepada program studi masing-masing yang ditekuni ya, atau mungkin mata kuliah apa, tugas dari dosen itu mata kuliah apa misalnya. Jadi misalnya apa yang direview macam-macam, bisa jurnal, bisa dari film, misalnya film pendidikan kan, film apa tergantung tugasnya. Kemudian dari video atau karya seni. Karya seni mungkin lukisan atau mungkin karya seni yang lain lah, banyak ya. Mungkin patung dan sebagainya, tergantung tugas mata kuliah dari dosennya itu jenisnya apa. Kemudian yang kelima, jenis tugas yang kelima adalah kerja proyek. Kerja proyek itu artinya teman-teman misalnya satu contoh nih, dari Fakultas Sastra misalnya diminta untuk membuat pementasan drama. Ini kan proyek besar, ada kelompok, ada idenya harus dibuat ya, sinopsisnya, kemudian biaya yang dibutuhkan untuk mendesain tempat pementasan dan sebagainya, makanya disebut tugas proyek. Nah, kalau teman-teman dari jurusan tata busana misalnya membuat fashion show misalnya ya, ini tidak ada yang individual, ada yang kelompok, tergantung tugasnya. Kemudian kalau tugas akhir biasanya individual, tapi kalau dalam tugas-tugas dalam proses perkuliahan biasanya untuk menghemat biaya, meringankan beban teman-teman, biasanya tugas kelompok. Kemudian bisa juga kalau yang tata boga misalnya diminta untuk membuat bazar makanan Nusantara misalnya, tergantung temanya masing-masing. Dan kalau teman-teman dari yang pendidikan ada PPK misalnya, yaitu program praktik keguruan ya. Jadi
berlatih mengajar di dalam kelas. Nah, itu adalah masuk dalam kerja proyek. Dan yang keenam adalah skripsi. Ini adalah tugas akhir. Jadi itulah jenis-jenis dari tugas-tugas kuliah mahasiswa ya. Nah, baik teman-teman sekalian, untuk memahami tadi apakah tugasnya yang induktif atau deduktif itu pahami dulu ya, karena kerangka berpikirnya akan berbeda. Nah, tahapannya untuk membuat suatu tugas, kamu harus jelas dulu menerima informasi dari dosen itu. Pahami topiknya. Topiknya apa? Kalau kadang diberikan topiknya, lalu mahasiswa diminta untuk memilih judul dan membuat judul sendiri. Kadang judulnya diberi oleh dosen. Nah, kalau topiknya saja diberi, berarti yang kedua adalah kamu buat judulnya, jangan melenceng dari topik yang diberikan oleh dosenmu. Kemudian yang ketiga, jangan lupa pahami cara berpikirnya. Apa yang diharapkan? Apakah berpikir induktif atau deduktif? Berlatihlah untuk senantiasa menggunakan pola pikir yang dua ini, deduktif dan induktif. Kemudian yang keempat adalah jangan lupa syarat-syarat dan ketentuan yang diberikan oleh dosen, misalnya formatnya, ukuran kertas ya, kemudian spasinya, macam-macam lah pokoknya, yang jenis hurufnya. Biasanya kalau untuk yang penulisan karya ilmiah itu yang disetujui dan sepakati adalah Times New Roman dan Arial. Kecuali dosennya tidak memberikan ketentuan untuk semester 1-2, bolehlah macam-macam huruf dipakai. Yang penting jangan yang berliku-liku ya, jangan sampai menyulitkan orang membaca. Tapi kalau untuk berlatih supaya kamu pada saat menulis skripsi sudah terbiasa, ya gunakan yang diakui dalam penulisan ilmiah saja, dua tadi, Arial dan Times New Roman, supaya berlatih ya. Kemudian yang kelima, pastikan juga kapan tugas itu harus diserahkan kepada dosen, sehingga dengan begitu teman-teman bisa mengukur kapan dimulai, kapan harus selesai. Usahakan minimal 1 hari sebelum diserahkan itu sudah selesai, jangan mepet ya. Syukur-syukur 2 hari sebelumnya sudah selesai. Nah, baik teman-teman sekalian, sesuai dengan judulnya tadi adalah cara membuat bab 1 tugas kuliah. Saya ingin sampaikan bahwa di dalam membuat ini sederhana aja. Kan tadi saya bilang tanya dulu kepada dosennya berapa halaman misalnya ya. Kalau misalnya dibuat minimal 10 halaman, maksimal 15 halaman, kamu lalu menentukan mau ambil yang minimal atau yang maksimal. Saran saya ambil yang maksimal. Kalau 15 halaman bagi berapa pendahuluan di bab 1, berapa bab 2, berapa bab 3 ya. Seperti itu. Jadi kamu tahu ukuran-ukuran yang akan dikemukakannya, pengerahan tenagamu, kerjamu, berapa lembar dari masing-masing gitu ya. Nah, sekarang kita lihat sistematika bab 1-nya dulu ya. Buat teman-teman perhatikan. Nah, bab 1 itu kalau di makalah sederhana. Biasanya makalah terdiri dari 3 bab pada umumnya ya, kecuali dosennya minta lebih dari itu. Nah, sekarang saya ambil contoh yang sederhana yang 3 bab aja ya. Pertama, A, bagian A besar itu latar belakang masalah. Nah, kamu buatlah, kalau memang tugasnya adalah tadi kajian teori, berarti cara berpikirnya deduktif. Nah, kamu buatlah tinjauan pustaka di bab 1 itu, lalu membaca semuanya, sudah membaca, nanti kamu pahami dulu, lalu kemukakan dengan bahasamu sendiri. Lalu kalau observasi tadi jangan lupa induktif ya mulainya. Nah, nggak usah banyak-banyak ya. Kalau misalnya membuat latar belakang itu, kalau tugas makalahnya maksimal 10, buat saja latar belakangnya 1 halaman. Tapi kalau bisa punya kesempatan 15 atau sampai 20 halaman, kamu buat latar belakang 2 halaman. Latihan untuk membuat
latar belakang kalau nanti nulis skripsi ya. Contoh sekarang untuk membuat latar belakang paragraf 1, hasil bacaanmu diungkapkan dengan bahasa sendiri yaitu parafrase ya. Kemudian paragraf kedua, ambil kutipan dari buku ya, buku teks, atau teman-teman yang dari pendidikan agama Islam mungkin dari Al-Quran, Al-Hadis bisa, itu paragraf kedua. Kemudian paragraf ketiga masuk ke inti tugas kuliahmu, apa tugasnya. Kemudian yang keempat adalah kalimat, paragraf yang keempat adalah kalimat penutup. Jadi kalau misalnya mau 1 halaman, mau 2 halaman, gak usah banyak-banyak, 4-5 paragraf aja ya. Kemudian yang bagian B dari bab 1 tadi adalah perumusan masalah. Nah, topiknya apa? Rumuskan masalahnya, nggak usah banyak-banyak, tapi sesuaikan dengan harapan dosen pembimbing. Jangan terlalu sederhana, jangan terlalu rumit. Buatlah minimal 3 ya, perumusan masalah atau 4. Kemudian tujuan penulisan makalah, jangan lupa tujuan penulisan makalah ini untuk apa gitu ya. Jadi ada 2, yang pertama tujuannya adalah untuk menjawab masalah tadi yang kamu bikin 3 misalnya. Kemudian di bagian keduanya makalah itu dibuat dalam rangka apa, misalnya memenuhi tugas mata kuliah apa ya. Dan yang bagian D ya, tadi C kan tujuannya, D. Nah ini kalau dosenmu tidak meminta 4 bab, berarti metode penelitian ada di bab 1. Buatlah di bagian D besar metode penulisan makalah ya, atau metode penelitian boleh gitu ya. Jadi metode penulisan makalahnya apa? Metodenya tulis di situ sedikit aja ya. Kan tadi bab 1 itu nggak usah banyak-banyak, biasanya 3 halaman udah cukup. 2 halaman pun bisa ya. 1 halaman latar belakang, 1 halaman perumusan, tujuan dan metode gitu ya. Singkat-singkat saja. Kemudian kalau kita lihat misalnya dari sistematika secara keseluruhan dari makalah tugas kuliah itu sangat sederhana. Tadi bab 1 yang saya jelaskan, bab 2 isinya ya, isi makalahnya, bab 3 penutup. Sudah, penutup itu sesuaikan dengan, jangan lupa penutup itu bukan seenakmu aja ditutup dengan kalimat yang sederhana. Penutup itu adalah kesimpulan. Lihat perumusan masalahnya ada berapa? 3. Berarti penutupan itu ada 3 poin ya. Kebanyakan mahasiswa masalah kemana, tujuan kemana, kesimpulan kemana, nggak nyambung. Jadi makanya kalau tidak terlatih seperti itu, pas teman-teman menulis skripsi, membuat proposal, bingung ya. Jadi buatlah latihan dari sekarang. Jika teman-teman menulis 3 perumusan masalah, berarti nanti di bagian penutup jawabannya ada 3 poin yang sesuai dengan perumusan masalah tadi ya, seperti itu. Gak usah panjang-panjang, 1 atau 2 halaman penutupnya, tapi tadi 3 poin tadi. Kalau 2 poin ya 2, kalau 4 berarti jawabannya 4 poin. Jangan lupa merujuk ke perumusan masalah dan tujuan penulisan makalah tadi ya. Kemudian yang berikutnya adalah jika sudah selesai, tulis daftar pustaka dengan benar ya, menurut standar apa ya. Jadi kemudian teman-teman sekalian, lagi-lagi saya sampaikan, jika dosenmu memberikan batas minimal dan maksimal, pilihlah yang maksimal. Contoh, daftar pustaka minimal bukunya 5, maksimal tidak berbatas, misalnya kamu buatlah sebanyak mungkin. Kalau makalahnya diminta 15 halaman, bukunya buat 15 atau 10. Makin banyak yang dibaca, makin bagus tulisanmu. Dan ini latihan yang sangat baik untuk nanti pada saat menulis skripsi teman-teman sudah terlatih ya. Demikian teman-teman sekalian, kesimpulannya di bab 1 tugas kuliah ini sangat sederhana, terdiri dari latar belakang masalah 1 halaman, kemudian perumusan masalah, tujuan dan
metode bisa dibuat 1 halaman, bisa dibuat 2 halaman. Kalau dibuat 2 berarti menjadi 3 halaman dengan latar belakang masalah. Ya, jadi berapa banyaknya kamu hitung dulu. Kalau misalnya 10 nih ya, 2 bab 1, kemudian 2 di bab kesimpulan, udah 4, berarti isinya 6 halaman. Itu harus direncanakan. Kalau misalnya dosennya mintanya 8, sedikit nih, ya udah, berarti penutup 1 halaman di bab 1, 2 halaman jadi 3, berarti isinya 5 gitu ya. Jadi jangan sampai isinya sedikit dibandingkan dengan bab 1 dan kesimpulan. Kalau luasa sampai 20 halaman, bagi 25% bab 1, 25% bab penutup, 50% diisi ya, seperti itu. Nah, baik teman-teman sekalian, jangan lupa perhatikan juga covernya dan sebagainya, penulisan halaman di bawah atau di atas, itu semua di atas kanan misalnya, itu semua diperhatikan karena semua juga mendapatkan poin penilaian dari dosenmu. Biasakanlah membuat tugas-tugas makalah ya secara bermutu dan benar, hindari plagiat. Karena tujuan dosen memberikan tugas kuliah secara terstruktur dari mulai semester 1, 2, dan seterusnya, itu adalah membekali teman-teman supaya terampil menulis skripsi di tugas akhir. Jika tidak berlatih dengan baik, maka teman-teman akan mendapat kesulitan pada saat menulis skripsi. Ya, semoga ini tidak terjadi. Mudah-mudahan semua dapat berlatih dengan baik sehingga nanti skripsinya lancar. Demikian, mohon maaf bila ada kekurangan. Jangan lupa hindari plagiat, latihan jujur pada diri sendiri, lakukan proses belajar dengan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.